Secara prinsip, nggak akan ada yang pernah tahu kapan kita sebagai kontributor tuh akan mendapatkan first download gitu. Karena kalau teman-teman ikutin video saya sebelumnya, jadi baik di ebook saya jualan foto dengan Shutterstock maupun Shutterstock sampai ke channel YouTube saya ini, saya selalu bilang bahwa yang namanya download itu urusannya rezeki. Nah, rezeki itu udah bukan ranahnya manusia lagi, itu ranahnya Tuhan gitu. Jadi officially saya juga akan bilang ke teman-teman yang sekarang mungkin masih bingung, masih ragu, masih iki tenan apa ora atau ini bisnis beneran apa enggak ya? Jangan-jangan screenshotnya Bima itu cuman diedit di Photoshop gitu, bahwa ada download gitu. Jadi saya bisa paham bahwa kalau teman-teman ragu itu wajar. Cuman sekali lagi saya bisa bilang bahwa download itu bukan ranahnya saya, bukan ranahnya teman-teman, bukan ranah kita semua. Itu tuh udah di tangan yang punya kehidupan gitu. Jadi di video kali ini saya akan coba share tentang foto-foto saya yang bahkan mungkin selama 7 tahun ya mungkin lebih dari 7 tahun ya, baru ke download misalnya 2 hari yang lalu. Cuman saya akan bicarakan sebuah konsep passive income di video kali ini sehingga teman-teman bisa paham kenapa sebaiknya kita mulai nabung konten. Stay tune di video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Selamat pagi, salam kenal, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali teman-teman sudah sangat mengapresiasi obrolan-obrolan saya di YouTube sehingga selalu stay tune di sini setiap jam 5 pagi. Saya uploadnya biasanya setiap jam 5 pagi. Ini saya ngumpet-ngumpet di sini karena ceritanya tadi itu habis tidurin anak saya di depan. Jadi saya punya anak keempat. Dia itu bisa tidur kalau saya setelin musik di YouTube. Jadi biasanya saya setelin Queen. Ini habis ini saya setelin konsernya Bon Jovi. Jadi saya suka sekali ngajarin anak-anak tuh dengan musik gitu dari kecil gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah kapan sih first download itu terjadi. Saya mau tunjukin real time dari teman-teman nih, biar teman-teman bisa ngerti tentang ini foto-fotonya ini bener-bener laku apa editan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat foto pertama ini sebenarnya foto pada waktu saya tambal gigi di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Itu ngantrinya tuh kan lama. Jadi bisa sampai 1 jam gitu ya. Itu tuh saya terus motret-motret pakai ini nih, pakai handphone ini. Karena kan kalau kita ke rumah sakit pasti teman-teman paham lah ya, nggak boleh lah bawa kamera-kamera, even mirrorless gitu kan, pasti begitu kelihatan motret kita langsung mas jangan motret gitu kan privasi ya kalau di lingkungan rumah sakit gitu. Makanya foto ini tuh semacam kayak engkol jendela aluminium gitu loh teman-teman. Itu kemudian saya foto pakai handphone ini dari posisinya di atas gini, jadi benar-benar landscape. Kemudian sepertinya ada logo engsel pintunya ini yang saya ilangin sehingga foto ini masuk komersial. Itu bisa pakai Photoshop sih, teman-teman bisa browsing aja bagaimana cara menghilangkan satu objek tertentu gitu di YouTube banyak. Nah ini 2 bulan lalu sebelum PPKM saya foto. Jadi bulan apa sih, Agustus? Mungkin ya Juni kali ya. Juni saya habis malah sebelum vaksin pertama gitu. Saya foto 2 bulan baru laku pertama 10 sen. Not bad sih menurut saya. Kalau saya bilang 2017 ya, ketika saya pertama kali masuk ke Shutterstock, terus foto saya liburan. Saya tuh cerita liburan ke Hong Kong tahun 2011. Sehingga foto kok ke 2011 sih? 2015 saya motret egg waffle yang teman-teman lihat sekarang ini. Itu makanan jajanan khas di Hong Kong, itu saya beli di daerah Kos BB, laku. Jadi saya seneng banget itu. Oh ternyata laku beneran gitu. Waktu itu per downloadnya minimalnya masih 25 sen. Nah ini juga foto engsel jendela ini laku 2 bulan setelah saya pemotretan. Memang karena mungkin stok saya sudah cukup banyak ya, udah hampir 3.900 stok. Ya akhirnya ke downloadnya cepet gitu. Ini foto kedua, saya mau share bahwa ini adalah foto eksterior kafenya teman saya di daerah Sagan. Cuman kafenya itu udah tutup. Jadi karena pandemi PPKM dia punya 2 cabang. Nah cabang yang kedua ini tutup karena sepi banget. Ternyata kafenya tutup pun ini fotonya masih menghasilkan uang buat saya. Jadi saya motret eksterior. Ini juga pakai handphone guys. Jadi 3 download 30 sen. Jadi mungkin rata-rata 10 sen kali ya per download ya. Udah 3 kali download. Ini exterior shots. Pakai handphone ini Samsung A10s. Kemudian saya edit di Lightroom. Udah saya jual gitu aja.
Lalu berikutnya, ini foto ini saya iseng, jadi saya tuh pengen bikin satu masakan namanya mashed potato buat teman makan anak saya. Waktu itu masih kecil ya, jadi gigi belum lengkap gitu. Saya bikinin mashed potato, jadi kemudian saya potong kentang, kemudian di dekat tempat cucian piring itu kan ada kayak tembok gitu. Saya foto, lightingnya pun lighting dari sinar matahari dari atap kaca. Jadi saya punya atap kaca 1 biji gitu. Itu dari situ, ini lakunya baru 2 hari lalu, 10 sen, padahal foto ini udah 1 tahun gitu. Saya juga nggak ngerti foto ini dibeli untuk apa, karena kan sebenarnya foto kentang yang bagus itu ada, itu kenapa ambil foto kentang yang muram-muram kayak setting film hantu gini. Jadi ternyata ya ada juga yang download gitu. Ini udah 1 tahun baru ke download pertama. Berikutnya saya mau tunjukin bahwa 2017 pasca saya bangkit dari bangkrut. Nah, jadi habis minus 200 juta di tahun 2013, saya bisa liburan pertama kali naik pesawat itu 2017, jadi 4 tahun. Jadi semua utang-utang udah saya beresin. Saya mencoba berlibur ke Bali. Waktu itu berempat, anak saya masih 2. Saya, istri saya, anak saya 2. Kita liburan ke Bali Safari Marine Park. Jadi teman-teman yang lihat sekarang ini fotonya, ini foto Bali Safari Marine Park pada waktu show gajah. Kalau teman-teman yang pernah ke Bali, ke Safari Marine Park, pasti ada namanya show gajah. Nah, ini saya foto, dan ini bukan foto panorama, ini benar-benar foto dengan lensa wide, karena saya pakai EOS M 1545 apa 1555 gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan cakupannya luas ya, lebar. Ini dari 2017 ya. 2017 saya liburan sampai sekarang 2 hari lalu masih ada yang download loh. Jadi udah 11 download. Menghasilkan $2.46. Not bad loh teman-teman. Jadi udah selesai liburan ya, saya masih dapat duit gitu. Lagi ya. Ini adalah foto album wedding saya. Jadi saya mau thread si klien saya ini ceritanya tahun 2012. Lama banget. Gila, 2012 sekarang berarti 9 tahun yang lalu. Itu di Bali. Klien saya ini adalah orang Australia, Perth kalau nggak salah. Nah, yang saya foto ini, kalau teman-teman lihat foto di samping ini sebenarnya bukan seorang bride-nya. Ini adalah, kalau di wedding internasional itu ada namanya bridesmaid. Jadi teman atau apa ya, pendamping mempelai pengantin wanita. Nah, ini saya cetak di sebuah fine art album gitu. Kemudian albumnya saya foto. Nah, ini masih ke download. Berapa hari yang lalu? 3 hari apa seminggu yang lalu gitu masih ke download, sehingga menghasilkan 2 downloadnya 68 sen. Nah, ini yang saya bilang sebagai passive income tuh begini, bahwa fotonya sudah selesai 9 tahun yang lalu, tapi passive income-nya masih datang sampai sekarang. Nah, ini yang saya sebut. Bayangin teman-teman ya, 9 tahun yang lalu loh ya. Saya sampai hari ini masih dapat royaltinya. Nah, ini yang saya kepengen teman-teman paham, bahwa bisa jadi teman-teman misalnya nih punya 10.000 stok foto. Ada yang laku besok pagi, cuman ada yang laku 10 tahun lagi misalnya. Ya nggak apa-apa. Ini namanya konsep passive income tuh kayak begini. Jadi harapan saya teman-teman nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah buru-buru, nabung aja dulu. Tetap lanjutin pekerjaan teman-teman sekarang, digaji bulanan nggak apa-apa, gaji part-time juga nggak apa-apa. Yang penting nabung terus digital content. Karena ini udah terbukti, ini udah 9 tahun yang lalu, dan 2021 bulan Agustus apa bulan Juli saya masih dapat royaltinya loh. Sebagai penutup dari vlog kali ini ya, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya nge-coach para calon pensiunan Bank Mandiri. Jadi sebelum pandemi ini, jadi sebelum ya 2020 awal lah ya, melalui sebuah agensi, saya tuh diundang untuk ngasih coaching klinik kepada calon pensiunan Bank Mandiri. Jadi orang tuh kalau misalnya di kantor-kantor atau di BUMN atau di kantor-kantor sejenisnya ya, itu kalau misalnya 2 atau 3 tahun sebelum pensiun biasanya ada coaching klinik. Karena mereka-mereka ini kan adalah orang-orang karyawan yang selama 20-30 tahun kan gajinya bulanan. Tiba-tiba mereka akan pensiun, nerima pensiun yang mungkin dari mulai 100 juta sampai kalau vice president, setahu saya loh, ada yang sampai 4 miliar. Nah, mereka ini bisa jadi nggak kuat nerima uang pensiun itu, guys. Sehingga saya waktu itu sharing tentang dunia hospitality. Jadi kayak saya sharing tentang Cendela, Capulu, gimana caranya bangun guest. Cuman begini, saya kan baru bisa bangun guest saya ketiga dengan modal 3,5 M itu kan karena sudah 12 tahun bekerja di fotografi dan
memasuki tahun ke-7 pada waktu itu di dunia hospitality. Jadi link saya itu udah banyak. Walaupun saya keluar 0 rupiah, cuman valuasinya pada waktu membuat itu sekitar 3,5 M. Nah, dengan begitu saya berharap kalau misalnya teman-teman nih yang benar-benar baru mau pensiun, misalnya kan saya tahu subscriber saya itu ada yang umurnya di atas 50 tahun. Artinya mungkin 5 tahun atau 7 tahun lagi Bapak Ibu semua akan pensiun. Dengan begitu pensiunnya kan macam-macam. Ada yang mulai 100 juta, ada yang sampai mungkin 500, ada yang 1 M misalnya. Nah, saya mau nyaranin gini, kalau misalnya Bapak Ibu itu semua atau teman-teman semua yang nonton video ini itu memang punya keberanian untuk bisa spend semuanya uangnya, ya nggak apa-apa. Cuman saya mau kasih tahu sebuah nasihat yang saya sampaikan kepada para calon pensiunan ini udah Bapak Ibu umur 55-60 tahun. Saya bilang begini, Pak Bu, daripada Bapak Ibu itu semua bisnis dan nggak ngerti bagaimana caranya bisnis, saya mendingan nih paling jelek duitnya Bapak Ibu simpen, investasiin aja ke semua yang paling rendah risikonya. Misalnya loh ya, misalnya deposito. Walaupun saya bisa bilang bahwa deposito bunganya kalah dengan inflasi. Inflasi kita tuh udah hampir 10%. Jadi kalau deposito bunganya 6%, uang Bapak Ibu sebenarnya kegerus. Tapi kalau misalnya bisa investasi ke yang lain, misalnya bisa saham, atau misalnya memulai bisnis dengan modal yang kecil, saya lebih seneng. Karena pengalaman temennya ibu saya, itu pada waktu itu dapat pensiun berapa ya? 200 juta. Jadi dia kerja di perbankan tapi jabatannya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi pada waktu itu pensiunnya 200 juta. Konyolnya adalah dia ditawarin iming-iming untuk investasi ke trading emas, di mana uangnya diambil semua. Singkat cerita nih, 200 juta yang menjadi satu-satunya uang pensiun itu habis. Sehingga ketika Tante X itu, ketika saya ketemu gitu, dia selalu stres. Dia selalu ngomong, Mas saya kehilangan 200, Mas saya kehilangan 200. Terus ngomong gitu terus. Jadi stres, karena bayangin aja 30 tahun kerja, dapat pensiun 200 juta, 200 jutanya dalam tanda kutip dicolong orang, jebret gitu. Kan pusing, makanya saya bilang gini, kepada Bapak Ibu calon pensiunan, udah Pak Bu, daripada panjenengan semua nggak ngerti caranya bisnis, mendingan duitnya disimpan. Silahkan yang mau ibadah ke Lordes berangkat, yang mau umroh silahkan berangkat, yang tidak mau kemana-mana karena sudah pernah ibadah kemana-mana ya sudah seminggu sekali ngasih makan anak cucunya, itu menurut saya lebih bijak. Karena saya tahu gini, saya bilang sama mereka, saya sih bisa jalanin bisnis fotografi, saya jalanin bisnis hospitality, saya punya 3 cabang, cuman kan 12 tahun. Nah, kalau memang Bapak Ibu semua tuh punya waktu 12 tahun untuk mencoba kayak yang saya lakukan, nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau udah pensiun gitu udah capek kan, 30 tahun kerja guys. Mama saya kerja 30 tahun aja, umur berapa ya, 60 tahun udah kayak capek. Karena orang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu capek gitu. Karena itulah saya nggak mau kerja kantoran gitu. Nah, harapan saya begitu. Jadi bisnis dengan Shutterstock ini adalah modal yang paling kecil. Karena sekarang kan siapa sih orang tukang parkir aja punya handphone? Wah, anak kecil aja punya handphone gitu. Jadi harapan saya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang nonton video ini, kalau memang sama sekali nggak tahu bisnis duitnya mau gimanain, walaupun misalnya pensiunnya sampai punya 1 M gitu, ya udah ditahan dulu duitnya, jangan diapa-apain, motret aja, nabung stok aja. Coba bisa nggak ngasilin 10 sen? Saya waktu 25 sen pertama itu lonjak-lonjak, saya teriak-teriak saya, karena ini duit beneran, real money, apalagi pertama kali saya payout $36 pada waktu itu. Wah gila guys, senengnya setengah mati. Karena payout beneran $36 itu 500 ribu loh. Bener-bener bukan dari hasil saya memotret yang wedding gitu, enggak. Ini royalti. Jadi kayak kita nulis buku, terus kemudian bukunya dijual di Gramedia, kita dapat royaltinya. Teman-teman jangan salah, kita jualan buku di Gramedia itu royaltinya juga nggak nyampe 5.000 rupiah per buku. Nggak ada guys, paling cuma 2.000 rupiah. Tapi kita harus nulis buku nakni 100-200 halaman baru publish. Itu aja kita butuh modal, butuh dukungan orang untuk kita mempublish bukunya. Nah ini enggak. Kita sama-sama dapat 1.000 rupiah, dapat 2.000 rupiah per download misalnya. Tapi modalnya ini, handphone. Ini loh, ini benar-benar mesin uang nih buat teman-teman semua. Jadi siapapun teman-teman yang masih produktif kayak saya, ataupun Bapak Ibu semua yang usianya sudah lanjut, sudah mau pensiun, udah pakai aja handphonenya. Mau perkara Bapak Ibu punya 1 M, 2 M, 3 M, udah please, kalau yang biasanya belum pernah bisnis, pakai dulu. Ini bisnis modal kere ini. Jeleknya apa bisnis dengan Shutterstock ini? Bapak Ibu teman-teman semua tuh panjenengan semua nggak kelihatan keren. Cuman kalau misalnya harus jatuh, artinya harus bangkrut, ya cuman handphonenya aja yang misalnya handphonenya hilang, ya sudah itu toh. Cuman uang pensiun Bapak Ibu, duit tabungannya teman-teman yang udah kerja puluhan tahun, misalnya jadi TKW di luar negeri, ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi guru, aman duitnya. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti dunia bisnis, tiba-tiba bisnis kayak saya gitu,
bisa tiba-tiba kejeglong, bisa. Wong saya minus 200 juta aja butuh waktu 3-4 tahun kok. Apalagi mama saya misalnya, atau temennya ibu saya, udah kerja 30 tahun, tiba-tiba uang 200 jutanya hilang. Pensiun, guys. Itu benar-benar tabungan dia selama 30 tahun, 200 juta hilang, guys. Udah pusing gitu. Makanya, ya silahkan mulai dengan cara yang bertahap. Harapan saya video kali ini bermanfaat. Teman-teman yang kepengen gabung berburu dolar seperti saya dan teman-teman semua, link daftarnya ada di bawah. Kalau teman-teman yang ngersake kepengen membeli ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock itu link downloadnya juga ada di bawah, dan ada kupon code untuk dapat diskon 25%. Jangan disia-siakan diskon code-nya. Itu memang saya deliverkan buat teman-teman. Dah, silahkan, monggo silahkan. Saya potong royalti saya 25% buat teman-teman bisa belajar. Kalau yang punya kredit card, linknya di bawah. Yang punya PayPal, linknya di bawah. Nggak punya kredit card, nggak punya PayPal, email saya, nanti akan dibantu sama tim studio, teman-teman bisa transfer antar bank. Yang teman-teman belum diberkahi dengan rezeki untuk membeli ebook, tonton video ini, tapi please, jangan di-skip. Karena saya ngomongnya, ini saya ngomong jujur ya. Jadi, saya ngomong baik, saya juga ngomong jeleknya. Ketika saya bilang saya minus 200 juta, ya memang minus. Ketika saya bilang pada waktu minus saya nggak bisa makan, ya memang nggak bisa makan. Jadi, saya bukan penjual mimpi di sini. Ini benar-benar realitanya, memang bisnis itu bentuknya kayak begini. Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Yang kepengen download, silahkan di bawah. Ada link downloadnya semua. Sekali lagi, subscribe. Saya terima kasih sekali teman-teman mengapresiasi apa yang saya sharing di sini. Dari mulai 300 subscriber, sekarang sudah hampir 15.000 subscriber. Sekali lagi, matur nuwun guys, terima kasih sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, tidak hanya untuk fotografi, tapi juga bisa memotivasi teman-teman mengambil langkah yang paling benar yang seperti apa. Stay tune di channel ini, subscribe guys, insya Allah saya kasih share ilmu yang lebih bermanfaat lagi ke depan. Insya Allah tayang setiap hari jam 5 pagi. Subscribe, kita ketemu di video berikutnya.